Padat sedang menyiram tanamannya saat tiba-tiba saja terdengar suara lagu K-pop yang entah datangnya dari mana. Padat sontak celingukan bingung sampai akhirnya menyadari suara itu adalah ringtone HP-nya sendiri. Nung yang menelpon. Padat sontak protes karena Nung mengganti ringtone-nya tanpa izin. Nung geli mendengarnya, habisnya Padat suka sekali mematikan volume HP-nya. Bagaimana kalau Nung ada masalah mendesak dan tidak bisa melapor polisi? Lalu Nung pun meminta Padat untuk menjemputnya. "Kenapa?" tanya Padat. Tapi Nung malah tidak mau menjawab. Ya sudah, Padat tidak memaksanya untuk menjawab dan setuju untuk menjemputnya. Tapi entah kenapa Nung menyuruhnya untuk menjemputnya dengan mengenakan seragam. Suam tampak antusias sepanjang perjalanan. Dia benar-benar senang karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia duduk di kursi privat. Dulu dia hanya pernah naik bus, itu pun harus berdesak-desakan dengan banyak orang. Tapi dia penasaran, tumben Ruth membawanya main hari ini. Ruth mengaku kalau dia hanya bosan. Mengalihkan topik, Ruth berkata kalau dia tidak akan keberatan jika ibunya Suam sering-sering datang. Suam sinis, lebih baik tidaklah, lagi pula ibunya tidak mungkin datang kalau dia tidak tertembak. Bisakah kau berhenti berkata kalau ibumu tidak mencintaimu? Ibu memang tidak mencintaiku. Jika ibumu tidak mencintaimu, dia pasti akan menjejalimu mulutmu dengan kotoran dan membiarkanmu mati. Menurutku ibu sudah melakukannya, hanya saja aku tidak mati, cuma pingsan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah sungai yang letaknya sangat terpencil, tapi pemandangannya sangat indah dan kontan membuat Suam terkagum-kagum. Ruth, kok bisa tahu ada tempat yang seindah ini? Ibuku membeli tanah dan membangun rumah di sini. Kita akan piknik di sini dulu, lalu menginap di rumah itu, ujar Ruth. Suam jelas langsung penasaran tentang hartanya Ruth itu. Di sisi lain, Paibon sudah datang untuk menjemput Neung. Neung keluar tak lama kemudian dan langsung menyapanya sebagai paman Paibon, tak peduli biarpun ibu menegurnya untuk memanggilnya Pi. Ayah tanya mereka mau pergi kemana hari ini. Neung mengaku bahwa dia mau nonton film, lalu makan daging panggang, lalu mencari dessert yang enak. Paibon langsung setuju, dia akan melayani apapun yang Neung inginkan. "Oh, tapi aku tidak akan pergi denganmu, paman." "Hah? Terus Neung mau pergi bersama siapa?" Tepat saat itu juga pembantu mereka datang mengantarkan Padat. Neung langsung menggandeng tangan Padat dan memperkenalkannya pada mereka semua. "Ini adalah Inspektur Padat, pacarku." "Hah?" Bahkan Padat pun kaget. Tapi Neung semakin mempererat cengkeraman tangannya sambil bersandar sok manja di bahunya, seolah mengisyaratkannya untuk bekerja sama. Tak lama kemudian Neung dengan riang gembira mengantarkan kepergian paman Paibon. Sampai saat dia berbalik dan sontak melompat kaget melihat pelolotan tajam kedua orang tuanya dan Padat. Ibu langsung menuntut penjelasan. Neung santai saja mengklaim kalau dia ingin sekali menjelaskannya, tapi dia lagi ada janji makan sama Inspektur Padat sekarang. Dia permisi dulu. Tapi ayah tegas melarang mereka pergi, makan saja di sini, mereka harus membicarakan masalah ini sekarang. Begitu kedua orang tuanya masuk, Neung langsung meminta maaf sama Padat. "Tapi kumohon, tolonglah aku ya, kumohon, tolong aku ya, ya. Padat cuma menanggapinya dengan tatapan kesal. Jadilah mereka duduk di hadapan kedua orang tua Neung yang langsung kesal menuntut penjelasan Neung. "Permainan macam apa yang sedang Neung mainkan ini?" "Aku tidak main-main ayah," sangkal Neung. Ibu tanya ke Padat, tapi Padat malah diam saja. Ibu jadi canggung dan bingung. Neung buru-buru menjelaskan bahwa Padat adalah orang yang tidak banyak bicara, jadi harap maklum. "Kalau begitu mari kita makan sambil berbincang." Sementara itu, saat Ruth mulai mengeluarkan peralatan makan, Suam tidak tahan lagi dan langsung menginterogasi Ruth. Dia itu polisi, tapi bagaimana bisa dia sangat kaya? Ruth punya uang banyak untuk memperkerjakannya, bahkan bisa pergi liburan ke tempat seperti ini. Apa dia polisi korup? Menurutmu bagaimana? Kau mungkin sudah punya beberapa informasi tentangku. Dia mencurigai Suam kah? Suam sontak panik mendapat serangan itu dan buru-buru menyangkal dengan canggung. Kalau dia punya informasi, ngapain juga dia tanya? Kalau begitu cepat atur semua ini, kita akan makan sambil bicara. Hari ini kita akan membuka hati kita. Ada yang mau aku tanyakan padamu juga. Suam tanpa jarak canggung dan Ruth memperhatikan itu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Di sisi lain, Neung sok perhatian banget sama Padat sampai ayah harus menegur sikapnya. Ibu sepertinya mulai suka sama Padat dan mencoba menanyakan karirnya Padat yang sudah inspektur di usia semuda ini.
Mengingat ini mendapat informasi pangkat begitu cepat, ibu penasaran dia anaknya siapa. Bu, Kun Padat mendapatkan posisi ini karena hasil kerja kerasnya. Kalau begitu tolong beritahu kami hasil kerjamu. Maka Padat pun dengan muka lempengnya mulai menceritakan tentang kasusnya Abi. Ibu ngeri banget mendengarnya dan buru-buru menghentikannya. Tidak perlu diceritakan deh, ayo makan saja. Tapi ayah langsung terus terang tidak mengizinkan Padat pacaran dengan putrinya. Ayah tidak takut, jangan pernah Padat berpikir kalau Padat bisa menggunakan jabatannya untuk mengancam ayah. Tidak penting apa jabatan Padat, yang paling penting adalah seberapa banyak dia mengenal putrinya dan berapa banyak yang dia ketahui tentang Padat. Dengar itu, Padat langsung meletakkan sendok dan garpunya lalu mulai nyerocos untuk mengutarakan segala hal yang dia ketahui tentang Nung. Bandung tidak suka makan timun, perutnya suka sembelit saat sedang stres, dan lain-lain. Tidak masalah biarpun Kunung belum mengenal saya, tapi saya akan mengenal Kunung sebanyak mungkin. Ayah dan ibu cuma bisa melonggok mendengar Padat ternyata tahu banyak hal tentang putri mereka. Bahkan Nung pun kagum, tumben banget hari ini Padat bisa bicara sebanyak ini. Saat mereka mulai menikmati makan siang mereka, Suam penasaran dengan ucapan Ruth tadi. Ruth ingin mereka membuka hati terhadap satu sama lain dengan status sebagai apa? Kau mau aku jawab apa? Dengan status sebagai teman dekat juga bisa. Aku tidak punya banyak teman sampai aku bertemu denganmu. Kau bicara seolah kita akan bersama cukup lama. Aku kasih tahu kau, aku akan menganggap itu serius. Kalau begitu, mari kita saling mengenal. Apa kau percaya padaku? Terkait masalah harta, Ruth mengaku dia punya beberapa warisan dari orang tuanya. Di daerah ini dia punya rumah dan sedikit tanah. Di Bangkok dia punya kondominium yang dia sewakan. Intinya kau orang kaya. Ibuku yang kaya. Tapi setelah kedua orang tuanya meninggal, pamannya yang mengurus semua hartanya. Beberapa dijual, beberapa lainnya dialihkan ke entah kemana. Ruth tak pernah tahu. Setelah dia beranjak dewasa, Ruth mulai mengambil alih dan mengurus sendiri sisa harta yang dia miliki. Dia menginvestasikan hartanya hingga perlahan-lahan tumbuh. Lalu kenapa kau merahasiakannya? Kau tidak percaya dengan pamanmu. Lalu apa kau percaya pada ayahmu? Suam langsung terdiam, ragu untuk menceritakan tentang dirinya. Tapi Ruth langsung menuntutnya untuk membuka hati padanya juga. Dia bisa menolong Suam. Suam bisa bergantung padanya, setidaknya selama mereka masih bersama. Katakan, kenapa Suam tidak pernah berpikir kalau ayahnya adalah ayah kandungnya? Suam masih ragu awalnya, tapi akhirnya dia mulai menceritakan asal-usul keraguan akan ayahnya. Dulu waktu dia masih kecil dia pernah sakit parah hingga membutuhkan transfusi darah. Tapi golongan darah ibu dan Oil berbeda dengannya. Hanya ayah memiliki golongan darah yang sama dengannya. Tapi ayah malah tidak sudi mendonorkan darahnya untuk Suam. Suam juga ingin menyayanginya, tapi orang itu memukulinya terus-menerus tanpa ampun. Seandainya orang itu bisa memukulinya sampai mati, dia pasti akan melakukannya. Jika dia benar-benar ayah kandung, pasti dia akan berusaha menahannya sedikit. Tapi dia tidak pernah melakukan itu. Lagi, pernah suatu hari dia terbangun tengah malam dan mendapati orang itu berdiri memandanginya dan Oil yang sedang tidur. Caranya menatap mereka benar-benar menakutkan. Aku masih mengingatnya, sangat menjijikan. Sejak malam itu aku tidak pernah mempercayainya lagi. Aku tidak mau dia mendekatiku dan Oil lagi. Prihatin melihat ketakutan Suam, Ruth dengan lembut menggenggam tangannya sampai Suam bisa tenang. Demi menghibur Suam, Ruth memberikan cemilan terakhir untuk Suam. Ini hadiah untuk orang yang kuat. Setelah mendengarkan ceritanya Suam, Ruth merasa masalah hidupnya jadi sangat sepele dibanding masalah hidupnya Suam. Tidak, Suam masih beruntung, setidaknya dia masih punya ibu dan kakak yang sangat menyayanginya. Sedangkan Ruth bahkan tidak memiliki siapapun. Mendengar itu, Suam langsung menghadiahkan separuh cemilannya untuk Ruth. Itu hadiah untuk orang yang pintar membuat drama. Dia tidak rela jadi satu-satunya orang yang sedih ya. Usai makan, Ruth langsung memotreti pemandangan. Suam mau mencuci piring di sungai, tapi Ruth sontak mengomelinya untuk cuci piring di rumah saja, jangan mengotori sungai. Suam pun kesal. Saat itu juga tiba-tiba Tuan menelpon. Suam sontak bersembunyi di belakang mobil dan mengangkat teleponnya dengan berbisik-bisik. Tuan kesal karena Suam tidak datang ke markas, malah pergi ke Suan Pueng. Suam meyakinkan kalau dia tidak sekedar main, ini juga bagian dari pekerjaan. Dia mendapatkan sesuatu. Awalnya Suam agak ragu untuk mengutarakannya, apalagi saat teringat kesepakatan mereka untuk saling percaya. Tapi akhirnya dia memberitahu Tuan bahwa Ruth memang punya warisan, tapi dia merahasiakannya karena dia tidak mempercayai pamannya. Usai bicara dengan Tuan, Suam mendadak usil dengan tiba-tiba muncul di depan kameranya Ruth.
Suam penasaran apakah dia sangat suka memotret. Ruth mengaku kalau dia sudah lama tidak memotret lagi, baru sekarang dia mulai memotret lagi. Kenapa? Kalau kau bahagia dengan itu, kenapa harus berhenti? Karena ini mengingatkanku akan ayah dan ibuku. Suam tidak mengerti, bukankah bagus kalau dia memikirkan ayah dan ibunya. Tapi Ruth mengingatkan bahwa dia sudah tidak bisa lagi bertemu kedua orang tuanya. Apanya yang bagus? Tapi menurutku mereka berdua selalu bersamamu setiap saat. Ruth tahu itu, tapi menurutnya itu hanyalah kata-kata hiburan yang indah. Seandainya dia bisa memilih, dia ingin memeluk ibunya, ingin membuka pintu rumah dan melihat ayahnya duduk menunggunya. Prihatin, Suam berusaha mengalihkan perhatian Ruth dengan meminta Ruth untuk memotretnya. Tapi Ruth malah menolak, dia tidak suka memotret orang. Suam langsung sebel mendengarnya, tapi diam-diam dia meminta maaf sama Ruth karena menceritakan dirinya pada Tuan tadi. Tapi dia hanya mengatakan yang perlu-perlu saja kok. Tak lama kemudian Ruth membawa Suam ke vilanya yang ternyata mewah dan tanahnya sangat luas. Astaga, ini yang Ruth sebut tanahnya kecil. Biarpun villa itu mewah, kamarnya ternyata cuma satu dan tempat tidurnya juga satu. Terus bagaimana mereka akan tidur? Kita tidur bersama, santai Ruth. Menurut Ruth itu bagus, dia jadi bisa mengawasi Suam. Siapa tahu Suam demam lagi. Suam jadi tegang dan jelas menolak. Apa kau keras kepala seperti ini saat bersama Kun Ai? Suam dengan canggung mengklaim kalau dia tidak keras kepala sama Ai. Dia dan Ai kan sudah dekat. Mereka sangat intim malah. Tapi bukannya marah seperti sebelumnya, Ruth malah tertawa geli. Apa yang dia tertawakan? Aku kasihan dengan Ku Ai. Kasihan apa? Kau sudah latihan selama bertahun-tahun tapi kau payah dalam ciuman. Kun, kenapa? Memang benar kan kau bilang kalau kau adalah wanitanya sejak lama. Berarti kau sudah latihan cukup lama kan? Tapi apa? Waktu aku menciummu... Diam, kau dilarang bicara. Jangan bicara lagi. Baiklah. Baiklah, aku akan tidur di sini, tidur bersama di sini. Ruth senang, tapi Suam tiba-tiba berjalan ke pintu. Dia mau ke mana? Suam mengklaim kalau dia mau ke kamar mandi. Apa Ruth mau dia tidur dalam keadaan bau badan kayak begini? Ruth santai menuju ke pintu yang satunya, kamar mandinya di sana. Tapi saat mereka mulai tidur, Suam mendadak terbangun gara-gara Ruth yang bergerak-gerak dalam tidurnya. Awalnya hanya tangannya yang terus-menerus terguling ke arah Suam. Tapi tiba-tiba saja Ruth bergerak memeluk Suam. Suam sontak melepaskannya dengan kesal sambil protes heboh. Dia benar-benar sudah tidak tahan lagi, dia tidak terima dipeluk seperti ini. Apa sih aku tidur dengan nyaman? Nyaman dengan hantu? Hei, ku kasih tahu kalau kau tidur memelukku seperti ini terus, kau bakalan kehilangan keperjakaanmu. Aku tidak serius, tapi aku serius. Apa maumu, ha? Tentang aku yang kehilangan keperjakaanku. Baiklah, tapi bisakah Suam berhenti membuatnya marah dengan mengklaim dirinya adalah selingkuhannya Ai? Lain kali kalau Ai datang menemuinya lagi, Suam tidak boleh berduaan saja dengannya. Suam menyangkal dia tidak pernah berniat membuat Ruth marah. Ruth sendiri yang meyakini kalau dia adalah selingkuhannya Ai. Aku tidak percaya, aku hanya tidak suka, kau adalah orangku. Aku tidak suka orang lain mengganggu orangku, mengerti? Mengerti, terus bagaimana kita akan tidur sekarang? Mendengar itu, Ruth langsung beranjak bangkit. Bukan untuk pindah tempat tidur, melainkan mengambil banyak sekali bantal-bantal lain, lalu menyusunnya jadi tembok penghalang di tengah-tengah mereka. Suam penasaran apakah Ruth setiap malam tidak bisa tidur. Dia sering mendengar langkah kaki Ruth setiap malam. Kenapa? Ruth susah tidur. Sudah berapa lama kau seperti ini? Sudah sangat lama. Sejak kecil aku sering bermimpi buruk, sangat sering hingga aku takut untuk tidur. บ่อยจนผมกลัวการนอนไปเลย Dengar itu, Suam langsung menyelipkan tangannya melewati bantal-bantal dan menawari Ruth untuk memegang tangannya. Saat Suam masih kecil, dia suka memegang tangan kakaknya setiap kali dia mimpi buruk. Menyentuh seseorang akan membuat kita tidak takut akan mimpi buruk. Ruth menurutinya dan memegang tangannya, dan itu benar-benar berhasil membuatnya tidur dengan nyenyak. Tapi lama-kelamaan, bantal-bantal yang menghalangi mereka entah bagaimana tersingkir, sehingga tanpa sadar mereka tidur tanpa penghalang apapun, dan pada akhirnya Suam berakhir tertidur dalam pelukan Ruth. Dan bersambung apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.